Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi syahri Ramadanal Karim. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratul muntahal arifin Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi ramadana kataballahu ta'ala lahu bikulli adamin bi ibadati sanatin wa yakunu ma'a tahtal arsy ila akhirih. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi yang saya hormati. Pertama-tama salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Alhamdulillah. Hadirin ummatul muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah bertemu lagi, sudah menginjak bulan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kita bisa menunaikan ibadah puasa, menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan yang penuh berkah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Di antaranya saya mengutip dari kitab Durratun Nasihin karya Syekh Al-Alamah Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Di dalam kitabnya dari hadis Ibnu, dari dauhan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ta'lamu ummati ma fi ramadana walam tamannau ang takuna sanatu kulluha ramadana. Seandainya umatku mengetahui apa yang ada pada bulan Ramadan itu, maka mereka menginginkan seluruh tahun yang ada bulannya, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Maka dari itu saya yang pertama akan membahas tentang keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan. Yang pertama, satu, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat baginya untuk setiap langkahnya, yaitu pahala selama 1 tahun ibadah, baik itu tahajud ataupun puasa pada siang harinya, dan akan bersama Allah nanti di bawah aras pada saat hari kiamat nanti. Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi kita harus pada bulan suci Ramadan harus mengisi waktu-waktu kita dengan amal ibadah yang baik, agar kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para hadirin ummatul muslimin wal muslimat yang berbahagia, bahwasanya ada sebuah keterangan yang menyebutkan, yaitu duduknya saja di majlis ilmu adalah berkah,
dan Allah serta makhluk yang ada di bumi dan di langit akan mendoakan mereka yang duduk di majelis ilmu. Walaupun tidak mengajar tetapi hanya mendengarkan, maka mereka akan mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja yang kedua, yaitu waman dawama ala jama'ati fi ramadana a'tahullahu ta'ala bi kulli raqatin madinatan tamla'a min ni'amillahi ta'ala. Masya Allah. Ini yang kedua, yang artinya barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah pada bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan pahala bagi tiap-tiap rakaatnya, yaitu akan membangun kota yang megah dan penuh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi biasakanlah di bulan yang penuh berkah ini kita senantiasa sholat berjamaah dan sholat pada waktunya, supaya kita dibangun di surga di akhirat nanti, dibangunkan oleh Allah, yaitu kota yang megah dan penuh berkah nanti. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ada sebuah syair mengatakan, yang dibacakan oleh qasidah Nasidariyah, yaitu yang berbunyi, sholatlah sholat sebelum disolatkan, sholatlah sholat sebelum kau sekarat. Itu sudah menjelaskan bagi kita, adalah itu pesan-pesan bahwasanya kita harus sholat sebelum disolatkan. Artinya sholatlah sebelum kita mati dikubur di alam kerja. Itu yang kedua. Nah, lanjut poin ketiga, yaitu barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan memberikan dia pandangan yang begitu banyak dan pandangan yang berisikan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia akan diberikan jaminan oleh Allah, yaitu surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, silahkan kepada para pemuda, kepada para anak-anak, jangan sampai engkau melawan kepada orang tuamu. Sesungguhnya orang tuamu lah yang telah melahirkan engkau ke dunia ini. Sebab ada sebuah ayat yang menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh melawan kepada orang tua. Ini qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalas ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayhi ilayal masyir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya, karena ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepadaku, sesungguhnya tempat kembalimulah adalah kepadaku, kata Allah SWT. Jadi kepada anak-anak, kepada para pemuda, janganlah engkau sekali-kali membentak, melawan kepada orang tuamu. Itu awas, karena orang tuamu telah mengandungmu selama 9 bulan. Sebab ada syair lagi yang berbunyi, 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia. Siang dan malam ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Kasih sayangnya, cinta kasihnya sepanjang masa. Kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbalas emas permata. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Kalau kita berbakti padanya, di akhirat mendapat surga.
surga di telapak kaki ibu. Itulah hadis Nabi Muhammad. Kalau kita durhaka ibunda, di akhirat mendapat siksa. Jadi kita jangan sampai melawan kepada orang tua, tetapi kita harus mentaati perintah-perintah. Terus ada sebuah hadis lagi menjelaskan bahwasannya ridaullahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Jadi jika kamu ingin melihat Allah bahagia dan Allah tersenyum kepadamu, maka engkau harus membahagiakan orang tuamu. Dan jika engkau ingin lihat Allah marah, maka lihatlah jika engkau mendurhakai orang tuamu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, jadi ada 3 keistimewaan amaliyah pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan mencatatkan pada setiap langkah-langkahnya, yaitu selama ibadah 1 tahun. Dan yang kedua, barang siapa yang sholat berjamaah tepat pada waktunya, maka Allah akan memberikan sebuah kota yang megah dan penuh rahmat. Dan barang siapa yang ketiga, dan barang siapa yang berbakti kepada ibunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pandangan rahmat kepada pemuda ataupun kepada anak. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.